jemaatnya makin banyak di lapas itu. Dia hanya menginginkan jemaatnya makin berkurang. Dalam arti ada perubahan, banyak orang yang bertobat, sehingga orang-orang yang dia layani di lapas ada berkat yang dia terima untuk pembaharuan dirinya. Itulah yang dihadapi, itu yang dilakukan Yesus saat ini. Bapak Ibu, kalau kita melihat mulai ayat 1 sampai ayat ke-15, bagaimana saat itu persembahan-persembahan hanya bisa dilakukan oleh imam-imam saja. Di mana persembahan-persembahan orang-orang Kristen saat itu hanya bisa melalui perantara imam-imam saja. Di mana persembahan itu dikatakan Yesus di ayat 10, 11 itu tidak ada gunanya. Percuma saja, karena yang diinginkan Yesus bukan hanya persembahan merupakan benda atau barang, tetapi yang diinginkan Yesus adalah persembahan secara hidup batinnya. Makanya Yesus mengatakan, aku akan mengorbankan diriku, dan melalui pengorbanan dirinya dia membuka jalan yang baru dan jalan yang hidup. Jalan yang baru, jalan yang hidup yang dikatakan Yesus saat ini adalah kehidupan yang baru, akan penebusan, akan keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Itulah yang hendak dikatakan Yesus saat ini, Bapak Ibu. Jalan yang hidup, jalan yang baru itu tidak seolah-olah, tidak sebatas hanya sebuah persembahan yang dilambangkan sebagai barang saja. Tetapi jalan yang hidup dan jalan yang benar dan jalan yang baru adalah hidup Yesus yang dipersembahkan secara batinia atau secara roh kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam firman Tuhan, kematian Yesus di kayu salib ada tujuan yang sangat luar biasa. Yang pertama, melepaskan manusia dari belenggu dosa. Karena saat itu dosa sebagai penghalang antara manusia dengan Tuhan. Dosa sebagai penghambat antara manusia dengan Tuhan. Kita melihat bagaimana orang-orang Israel dulu, mereka melakukan persembahan-persembahan yang khusus kepada Tuhan. Mereka melakukan persembahan-persembahan yang luar biasa kepada Tuhan. Tetapi apa yang kita lihat, mereka kembali melakukan dosa itu. Dan itulah yang menjadi satu penghalang yang sangat besar kepada antara Tuhan dan manusia. Dan melalui kematiannya saat ini, Tuhan ingin menghilangkan penghalang itu tersebut. Kalau kita membaca Matius 27 ayat 50-51, ketika Yesus mati, maka terkoyaklah tirai pembatas di bait suci. Sebenarnya arti dari tirai pembatas di bait suci itu, Bapak Ibu, adalah penghalang antara Yesus dengan orang-orang yang percaya, di mana saat itu hanya imam-imam saja yang bisa, yang berhak masuk ke dalam tirai itu. Tetapi ketika Yesus mempersembahkan hidupnya, mengorbankan hidupnya, tirai itu pun maribak, terkoyak. Yang ingin mengatakan tidak ada lagi penghalang antara Yesus dengan manusia. Tidak ada lagi perantara antara Yesus dengan manusia. Tetapi yang menjadi perantara Yesus dengan Allah adalah anaknya yang kudus, yaitu Yesus. Melalui koyaknya tirai di bait Allah, dangadong be batas nizol mai, mangaleon persembahanna, marhite tangiangna, manghite puji-pujianna tutuhani. Itulah tujuan Allah untuk memberikan hidupnya, mempersembahkan hidupnya. Tidak hanya memberikan, tidak hanya membuka jalan yang baru, dan tidak hanya membuka jalan yang hidup, tetapi dia ingin menghilangkan pembatas antara dia dengan manusia, antara dia dengan orang yang percaya kepada dia. Bapak Ibu, di Jumat Agung ini kita merasakan bagaimana kasih setia Tuhan kepada kita. Dia mengatakan kepada kita,
Jangan hanya sebagai persembahan-persembahan formalitas saja yang kau berikan kepada Tuhan. Jangan hanya sebagai formalitas saja engkau datang beribadah kepada Dia. Tetapi yang Tuhan inginkan di dalam hati kita adalah diri kita, iman kita, hapor syaitai do Tuhani na mangulu. Iman itu tidak hanya bisa ditunjukkan dan dibuktikan melalui ibadah saja. Iman itu tidak hanya bisa ditunjukkan, dibuktikan melalui persekutuan saja, tetapi iman itu harus hidup dan tumbuh melalui pangalahotai perilaku kita sehari-hari. Itulah yang mencerminkan orang Kristen itu adalah pengikut Yesus. Tarida do halak Kristen san pangalahona. Tarida do halak Kristen san ulauna. Ali sonari amang inang taboto do halak Kristen sian dia sian salib na pinakkinay. Kita akan gampang mengetahui dia Kristen atau tidak melalui salib yang dia pakai. Tetapi yang ingin dikatakan kepada kita saat ini, Bapak Ibu, melalui kematiannya, melalui pengorbanannya, melalui penebusannya di kayu salib saat ini, mari kita merasakan kasih setia Tuhan. Mari kita mengingat kembali berkat yang diberikan Tuhan. Jangan kepercayaanmu, jangan ibadahmu, jangan persekutuanmu saat ini hanya sebagai formalitas engkau orang Kristen, sehingga kematian pengorbanan Yesus itu sia-sia. Tetapi yang mau dikatakan saat ini kepada kita, hiduplah sesuai yang diinginkan Yesus. Karena apa? Jalanmu sudah terbuka dan jalan yang hidup itu telah diberikan kepadamu. Sama seperti kita Bapak Ibu, ketika kita pergi ke satu hutan, Boidohonon sarupa deh sama kita nalau mendaki gunung. Kita mengambil rute yang baru. Ketika kita mengambil rute yang baru atau jalan yang baru, pasti ada yang harus kita lakukan. Membersihkan rute itu supaya bagus jalannya dan kita bisa menjalani dengan baik. Seperti itulah juga Tuhan di dalam hidup kita. Jalan yang rusak itu saat ini sudah diperbaiki Tuhan. Apakah jalan yang rusak itu adalah dosa-dosa kita selama ini? Nunga di enggak besude. Sonari tergantung kita doa menginang. Kita jalanikah Tuhan jalan yang hidup yang telah Tuhan berikan pada kita? Apakah kita tetap setia di jalan kita saat ini? Hanya jalan di tempat dang makanguluon, tidak menghidupi pengorbanan Yesus itu saat ini. Saat ini Yesus diadili. Saat ini Yesus dihukum, dicaci. Kita mengingat di minggu kemarin, di minggu Palmarum, semua orang mengatakan Hosianna. Tetapi anon jam 2 saat jam tolu sudah majal mama dokon pamate ibana parsilakon ibana. Malah yang lebih parah Bapak Ibu, orang-orang lebih memilih seorang penjahat dibebaskan daripada Yesus Sang Juru Selamat kita. Sonari suku-suku tahita tuhita ganup nama kaporsia ibana. Di manakah kita di situ? Apakah kita bagian dari orang-orang Farisi yang mengatakan salibkan dia? Atau kita bagian dari orang-orang atau bagian dari Maria yang mengatakan lepaskan Yesus? Tarida maisu dia manginang sian ulaute, sian hapur siote. Ada perkataan yang pernah saya dengar di media sosial dan ini memang benar faktanya. Perkataannya seperti ini. 33 tahun Tuhan mempersiapkan dirinya. 3,5 tahun Tuhan melayani, memberitakan berita keselamatan kepada manusia. 30 keping perak Tuhan dijual kepada dunia. Dan 3 kali Yesus disangkal oleh muridnya sendiri. Dan 3 kilometer Yesus memikul
salibnya. Dan 3 liter darah Yesus menghabiskan darahnya di kayu salib. Dan saat ini juga Yesus ingin mengatakan 3 kata kepada kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Kita berdoa. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan atas berkat dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Melalui kematian-Mu ya Tuhan, Engkau memberikan jalan yang hidup, jalan yang baru yang kami jalani dalam hidup kami. Sehingga hidup kami berjalan di jalan yang Tuhan inginkan, sesuai yang Tuhan harapkan. Sehingga pengorbanan Tuhan, kematian Tuhan di kayu salib tidaklah sia-sia, melainkan memberikan kehidupan yang baru bagi kami yang mempercayai Engkau di dalam hidup kami. Terpuji dan termulia nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Sekarang mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita bernyanyi dari buku nyanyian
nomor 152 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha murah, Bapa kami yang ada di sorga, hadirlah di tengah-tengah kami. Pada waktu kami menerima perjamuan kudus, berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu kita perlu meneliti diri kita, apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun di antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat, dan yang mengaku dosa-dosanya dan yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaknya jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian. Tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat dipersilakan berdiri. Yang pertama, apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah iya. Yang kedua, apakah engkau menyesali dosa-dosamu dengan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah dengan iya. Yang ketiga, apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu. Jika demikian, jawablah dengan iya. Apakah yang keempat, apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah dengan iya.
Sekarang marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini di dalam hati. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dalam Tuhan Yesus Kristus kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sebatasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami Roh Kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan sejahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, yakinlah dosamu telah diampuni dengan nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian 153 ayat 4. Sekarang dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus. Pada malam tatkala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan setelah mengucapkan terima kasih, Dia memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku. Dan demikian Dia mengambil cawan itu sesudah makan, lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, ambillah dan minumlah, cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku, yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku. Sekarang marilah, semuanya telah tersedia, lihat dan nikmatilah pemberian Allah.
Kita berdoa. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan dia yang menebusmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu dia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti bapa yang sayang akan anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita orang-orang berdosa ini, yaitu tatkala Kristus mati di kayu salib. Maka terlebih lagi pada waktu ini, setelah kita dibenarkan melalui darahnya. Sebab itu mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 14 ayat 1. Kita berdiri. Terpujilah Tuhan yang Esa, yang Maha Murah dan Maha Kasih sama lamanya, yang Maha Murah, Maha Kasih selamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia. Terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkan bagi kami kampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskanlah kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di surga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di surga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu, sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu agar tetap teguh sampai akhir hidup kami,
sertai seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami dalam kesentosaan bersama dengan Allah di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jalan kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Damai dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Selamat Jumat Agung Madi Dasaluna Amanginang.